Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 29 Desember 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Janjinya Sempurna. Firman Tuhan terambil dalam 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ke-9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, sepanjang tahun ini kami mengalami janji-janji Tuhan yang tergenapi, ataupun janji Tuhan yang dianggap oleh kami tidak sesuai dengan harapan. Biarlah kami memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bukankah seringkali kita berapriori bahwa Tuhan tidak menepati janjinya? Apakah benar? Tentu itu adalah pandangan kita pribadi. Karena di dalam setiap aspek janji Tuhan adalah sempurna. Janjinya tidak pernah dilalaikan, janjinya tidak pernah diingkari, dan janjinya tentu kalau dirinya berjanji, dia tidak melupakan janjinya. Lalu mengapa ada pemahaman dan pemikiran Tuhan berjanji, lalu kemudian seakan-akan menurut pandangan kita, Tuhan berjanji tidak menepati? Maka kita boleh mengambil kesimpulan, seringkali kita mengharapkan sesuatu, memaksakan apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Dan Tuhan harus menjawab ya, dan Tuhan harus mengabulkan yang kita inginkan. Mari kita belajar dari hal yang sederhana. Tatkala seorang ayah sayang kepada anaknya, atau seorang opa dan oma sayang kepada cucunya, apakah setiap permintaan akan dipenuhi? Tentu ada pertimbangan. Apakah yang pertama sudah waktunya? Yang kedua, apakah berdampak baik? Yang ketiga, apakah itu prioritas untuk dirinya? Maka semua pertimbangan-pertimbangan tersebut setelah dipertimbangkan, maka bisa ya dan bisa tidak. Jika memenuhi syarat, maka dikatakan Tuhan akan mengabulkan. Tetapi jika tidak memenuhi syarat, Tuhan tentu tidak akan mengabulkan. Berkenaan dengan sepanjang tahun kehidupan kita ini, janganlah kita berprasangka dan berapriori. Kalau ada harapan-harapan kita sepanjang tahun ini, kemudian seakan-akan tidak terlaksana menurut pandangan kita, lalu kita memasukkan kategori bahwa Tuhan itu ingkar janji. Apa janji-janji Tuhan dan apa harapan kita? Kita lihat di dalam ayat 8 dan ke-9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat ke-8 berbicara tentang konteks hari Tuhan yang akan datang yang kita tidak tahu. Artinya kita harus siap-siap untuk sebuah kehidupan yang jauh lebih penting di kemudian hari. Ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian seperti penjelasan tadi, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya kamu jangan binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Permintaan-permintaan kita, jikalau kemudian tidak dialaskan oleh kebenaran firman Allah, dan itu membahayakan kita, dan isu itu membawa kita kepada kebinasaan, tentu Tuhan tidak akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Di dalam doa-doa yang kita panjatkan sepanjang tahun, tentu ada banyak misteri-misteri yang sulit untuk dipahami, dan setiap orang tentu punya pergumulan yang berbeda satu dengan yang lain. Namun, jikalau Tuhan tidak memberikan apa yang kita harapkan, janganlah berkata seperti pada ayat yang 9, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Tuhan tidak pernah lalai, dan Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tetapi Tuhan merancangkan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kematian, tapi Tuhan merancangkan kehidupan. Tuhan tidak merancangkan kebinasaan, tetapi Tuhan merancangkan sebuah kekekalan yang diberikan kepada setiap kita masing-masing. Tentu antara jawaban ya dan tidak, setiap orang punya pengalaman iman yang berbeda satu dengan yang lain. Namun satu perkara yang harus kita simpulkan, Tuhan menjawab ya,
itu baik untuk kita. Tuhan menjawab tidak, itu baik untuk kita. Karena Tuhan memandang apa yang terjadi di kemudian hari, melihat dengan jauh lebih jelas dalam mata Tuhan, melihat tak terbatas. Sementara kita melihatnya itu sangat terbatas. Namun di atas semuanya itu, apa yang terpenting yang kita harus doakan untuk kehidupan kita? Yang pertama, jangan sampai kita binasa. Dan yang kedua, supaya kita berbalik dan bertobat. Apa kategori binasa, berbalik dan bertobat? Tentu dosa. Maka di dalam kehidupan kita, setiap permohonan kita mau tutup tahun dan memasuki tahun yang baru, maka pertama-tama bukan meminta tentang apa yang ada di dalam dunia. Pertama-tama yang kita doakan, Tuhan jadikan hidupku benar, jadikan hidupku jauh daripada dosa, jadikan aku tetap setia mengikut Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, meyakini bahwa apa yang dirancangkan oleh Tuhan adalah kebaikan buat kami semua. Tuhan tidak akan memberikan batu kepada anak yang meminta roti, dan Tuhan tidak akan memberikan ular kepada anak yang meminta ikan. Itu adalah janji Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, belajarlah kita belajar untuk taat sebelum kita menutup tahun ini dan memasuki tahun yang baru, di tahun yang berikut. Kita berdoa, Tuhan, biarlah hidup kami di dalam kebenaran dan bukan menuju kepada kebinasaan. Dan biarlah hidup kami dipenuhi dengan pertobatan dan berbalik jikalau kami kemudian salah jalan daripada Engkau. Maka perkara-perkara yang lain Tuhan sudah menyediakan. Tuhan berjanji, aku tidak akan membiarkan anak-anak cucumu meminta-minta roti. Tuhan adalah Jehovah Jireh. Tuhan juga Allah yang El Shaddai, yang penuh kuasa, maha segala sesuatu, yang bisa melakukan perkara-perkara yang mustahil menjadi mungkin. Tapi ingat, ada jawaban yang dikatakan ya oleh Tuhan. Ada jawaban doa yang Tuhan tahan, diberikan kemudian hari, atau memang Tuhan berikan. Tidak semua doa dijawab oleh Tuhan. Belajarlah dari seluruh riwayat apa yang terjadi di dalam Alkitab. Ada doa-doa yang kemudian tidak dikabulkan oleh Allah. Paulus berkata, Tuhan menempatkan duri dalam daging. Dan Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Dengan ada duri dalam daging, mungkin kita akan terus makin dekat dengan Allah. Kita menyadari ketidakmampuan kita. Kita menyadari akan keterbatasan kita. Di dalam keadaan itulah kita bergantung kepada Allah. Bukankah orang lebih sering berdoa sewaktu menghadapi musibah dan kesulitan? Jangan-jangan musibah kesulitan itu juga untuk mengingatkan kita, jangan sampai kita binasa, jangan sampai kita salah jalan. Tetapi tentu kita berdoa, dijauhkan daripada seluruh kecelakaan, penderitaan, sakit, penyakit, problem, dan kesulitan. Itu doa kita yang kita ingin sampaikan kepada Allah. Tapi kalau ada sebuah peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, maka ada kehendak dan maksud Allah yang terbaik untuk hidup kita. Biarlah kita melihat semua peristiwa hidup tadi tidak dari hanya kacamata kita, tidak hanya dari penglihatan kita, tetapi kita belajar melihat daripada rencana Allah yang terbaik dalam hidup kita. Jangan kecewa, jangan takut, jangan khawatir untuk sesuatu yang kita anggap baik. Tetapi Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Biarlah kita punya pemahaman yang benar tentang janjinya sempurna, janjinya tidak diingkari, tetapi setiap pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk kebaikan kita. Dan jikalau Tuhan mengatakan tidak, itu pun untuk kebaikan kita. Biarlah kita bertumbuh terus di dalam janjinya yang sempurna. Kita berdoa, Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan biarlah kami memahami janji Tuhan adalah janji sempurna, janji yang terbaik untuk menjaga, melindungi kami semua di dalam jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.